Par, kelas 1U siap masuk kiuran. Laksanakan. Laksanakan. Maju, jalan. Kapor, kelas 1U siap mengikuti materi. Laksanakan. Laksanakan. Sekarang duduk, selesai. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, kerapian. Siap. Mulai. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, Tahap 1, 3, 1, selesai. siap, Kak. Siap, gerak. Silakan duduk. Silakan dipimpin berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Duduk, siap, gerak. Duduk, siap, gerak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, gerak, gerak. Silakan dilaporkan siapa yang tidak hadir hari ini. Silakan ketua, dilaporkan. Silviana, Pak. Keterangannya. Sakit, Pak. Terus siapa lagi? Sama si Krisna, Pak. Lisna. Keterangannya. Pulang kampung, Pak. Ada lagi? Dari sama Tony, Pak. Ya. Mereka sakit, Pak. Oke. Anak-anak semuanya. Jadi alhamdulillah sebagian besar kita semuanya sudah divaksin. Jadi mudah-mudahan ketika target vaksin sekolah kita sudah cukup, maka kegiatan belajar tatap muka secara terbatas ini bisa segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka secara mandiri. Oleh karena itu, karena kita masih dalam suasana corona, maka Bapak selalu mengingatkan supaya kita senantiasa memakai masker secara benar, tertutup hidungnya. Kemudian kita menjaga jarak dan senantiasa mencuci tangan. Minggu kemarin dalam kegiatan belajar agribisnis ternak unggas pedaging itu kita sudah belajar yang mana materinya tersebut itu akan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Siap, persiapan kandang, Pak. Persiapan kandang. Oke, persiapan kandang. Terus apa lagi pelajaran minggu lalu? Persiapan kandang dan alat unggas daging. Persiapan kandang dan alat pemeliharaan unggas daging. Oke, satu lagi apa pelajaran minggu lalu? Ya, Melia. Ya, persiapan kandang dan alat unggas pedaging meliputi tempat makannya ya, tempat minum. Oke. Pemanas itu yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Oke. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang persiapan kandang dan peralatan untuk ternak unggas daging. Maka pada hari ini itu akan kita lanjutkan dengan pembelajaran yaitu pemeliharaan periode brooding ternak unggas daging. Bisa kalian lihat di
layar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama adalah kita bisa menjelaskan prinsip pemeliharaan periode brooding ternak unggas berdaging. Yang kedua itu kita mengetahui macam-macam pemanas yang bisa kita gunakan pada pemeliharaan periode brooding ternak unggas berdaging ini. Dan yang ketiga itu adalah kita mampu menerapkannya, kita mampu mengaplikasikan bagaimana pemeliharaan periode brooding ini di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk penilaian itu ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap, yaitu kita harus jujur dalam menjawab soal, jujur dalam setiap aktivitas kita, karena memang jujur adalah karakter. Yang kedua adalah penilaian penguasaan materi. Jadi tentang materi ini kalian harus menguasai, karena dalam pelajaran sebelumnya itu sudah kita sharekan, jadi kalian bisa belajar sebelum ini karena materi di-sharekan. Dan yang ketiga adalah penilaian unjuk kerja, jadi dari praktek yang akan kita lakukan. Anak-anak semuanya, jadi ketika kalian sudah mengingat tentang materi minggu lalu, maka di sini Bapak akan melihat evaluasi kalian terkait dengan link materi yang sudah Bapak bagikan pada pertemuan sebelumnya, dan itu akan kita bahas hari ini. Oke, semuanya sudah melihat link yang sudah Bapak bagikan minggu lalu? Ya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, silakan dari link tersebut apa yang kalian ketahui? Pemeliharaan periode brooding. Oke, itu yang ada yang diketahui Ilham. Apa lagi selain itu? Oke, silakan Haji. Macam-macam pemanas. Ya, macam-macam pemanasnya ya yang sudah kalian ketahui dari link tersebut. Di sini kemarin sudah Bapak sharekan juga, tetapi di sini bisa kita lihat bagi yang belum melihat, mungkin terkendala dengan paket yang ada, tentang link video periode brooding. Kalau di jurusan kita mungkin tidak sebesar ini ya, karena di jurusan hanya sekedar untuk praktek. Kalau perusahaan bisa seperti ini dan bahkan bisa lebih besar lagi. Yang bulat itu apa namanya? Ya, itu cikuan atau pembatas, di mana tirai dibuka sedikit demi sedikit ya untuk menstabilkan udara. Diameternya 4 meter, bisa diisi 800 layar. Kemudian makan diberikan sedikit demi sedikit ya, untuk memperkenalkan yang penting dia berapa. Ya, sekilas saja, karena mungkin kalian juga sudah melihat di sini yang sudah berikan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Orangnya ada 10 lapis. Jadi satu brooding dalam siku ada 10 lapis, di mana setiap hari akan diambil satu. Otomatis ketika diambil satu, setiap hari akan selalu bersih. Dan pada hari ke-10 maka orang tersebut akan benar-benar habis dan kondisi airnya sudah besar. Mungkin dari 10 hari sudah tidak ada lagi orang di sini. Oke, sekarang itu jam 8.30. Itu anak Bapak terkait dengan link yang sudah Bapak berikan. Ini di sini sebagai pemicu kita untuk bisa memahami materi ini. Nah,
Jadi sebelum lanjut kepada materinya, di sini akan Bapak bagikan untuk pretest kita, bagaimana kalian memahami dari link yang sudah Bapak bagikan. Kemudian di antara kalian yang belum melihat videonya bisa melihat. Nah, di sini Bapak bagikan pretest untuk kalian kerjakan. Semua sudah dapat? Nah, jadi di situ ada pertanyaan singkat, langsung kalian kerjakan. Itu 3 menit cukup ya? Ya, karena memang soalnya sederhana, sebagai pretest seperti apa kalian memahami dari yang sudah kalian. Silakan langsung diisi selama 3 menit dan dimulai. Oke, sudah ya? Ya. Silakan kamu kumpulkan semua kawan-kawan ya. Kita tolong kamu ambil punya kawan semua ya. Oke, alhamdulillah dari pretest yang sudah Bapak bagikan, yang sudah kalian isi, Bapak lihat itu memang alhamdulillah semuanya yang cukup mengetahui terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi di sini tinggal Bapak lagi tambahkan. Dari video yang sudah sama-sama kita lihat dan dari link materi yang sudah bagikan, bahwasanya pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemeliharaan ternak unggas berdaging pada masa brooding. Otomatis kita harus tahu lebih dahulu apa itu masa brooding. Yaitu masa brooding adalah masa di mana anak ayam itu membutuhkan induk buatan. Karena memang ketika masih kecil dia belum memiliki bulu secara lengkap. Kalau ayam kampung biasa itu ada induk yang mengayominya, yang memberikan kehangatan. Tetapi untuk DOC seperti ayam berdaging ataupun ayam petelur, karena dia tidak memiliki induk, maka harus kita bikin brooding atau induk buatan. Sampai kapan dia menggunakannya? Sampai pada masa tertentu sehingga dia tidak membutuhkan pemanas lagi. Nah, di sini banyak ya, karena masa brooding itu masih masa yang sangat penting, di mana ketika gagal di periode brooding ini, maka pemeliharaan di periode berikutnya juga akan gagal, tidak akan bagus lagi. Karena ketika kecil dia rusak, maka memperbaiki ketika dewasa akan susah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhinya. Bisa kita lihat, yang pertama adalah luas brooding tersebut. Jadi memang jangan sampai kondisi brooding itu dia terlalu sempit, karena ketika terlalu sempit maka bisa terjadi kematian, akan terjadi saling menginjak. Kemudian kalau dia juga terlalu lapang, maka akan tidak efisien, karena nanti pemanas yang kita gunakan itu tidak akan bekerja dengan maksimal. Kita butuh biaya kan untuk pemanas. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada pemanas yang lain lagi, briket batu bara. Mungkin ketika suatu daerah yang memiliki banyak batu bara, kalau di sekitar kita mungkin daerah sawah lunto, hasil batu bara yang banyak, ketika dirasa situ yang paling murah dan paling efektif, tidak masalah kita gunakan. Atau juga kita bisa menggunakan, apalagi yang sudah baca pemanasnya, kompor sekam. Ya, suatu daerah yang banyak kompor sekamnya bisa kita menggunakannya. Tergantung kebutuhan kita. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Karena dalam pemeliharaan ternak yang kita cari adalah yang menguntungkan, mana yang paling ekonomis. Kemudian untuk liternya, alasnya liter itu bisa terbuat dari apa saja? Sekam. Terus apa lagi? Tunjukkan tangan. Ya, Dok. Serbuk gergaji. Apalagi tunjukkan tangan. Serbuk gergaji. Apa lagi? Ya? Jerami. Jerami, gitu kan? Nah, dan setelah itu baru kita alas koran tadi. Dan seperti di YouTube yang kita lihat,
bisa kita pakai alas koran sebanyak 10 lapis. Anak-anak semuanya, jadi untuk lebih kalian memahami tentang pembelajaran hari ini, itu maka kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok yang minggu lalu juga ya. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2 yang di tengah, dan kelompok 3 yang di ujung. Setelah kita bagi kelompok, maka dalam melaksanakan praktek di lapangan nanti, itu kita harus memenuhi sistem keselamatan. Nah, karena nanti kita hanya sekedar simulasi, di sini hanya mau sampaikan apa saja sistem K3 yang harus kita ketahui yang kita gunakan. Namun hari ini karena kita hanya simulasi, maka kita hanya mengetahui saja, dan minggu depan ketika kita praktik, maka sistem K3 ini harus kita gunakan, harus kita terapkan. Jadi sistem K3 yaitu sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dalam pelaksanaan praktek, keselamatan dan kesehatan kerja itu harus kita jaga. Karena memang apa gunanya kita sukses menghasilkan tetapi kita sendirinya sakit ataupun celaka dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, sistem K3 keselamatan dan kesehatan kerja ini harus kita terapkan. Apa itu? Yaitu masing-masing pekerja yang bekerja di bidang peternakan ini wajib menggunakan peralatan K3 dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi setiap kegiatan itu tidak harus sama K3-nya ya. Jadi ketika bidang peternakan kita membersihkan kandang, otomatis kita pakai sepatu, pakai wear pack, baju prakteknya, pakai masker. Nah, itu. Kemudian contoh-contohnya alat yang wajib digunakan: sarung tangan, sepatu bot, ya, penutup rambut, penutup kepala, masker. Nah, itu harus kita gunakan. Dan kebutuhannya adalah sesuai dengan bidang kerja yang akan kita laksanakan. Cara kerjanya yaitu serta kita bagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok kemarin. Kemudian kita akan bekerja sesuai dengan LKPD yang akan dibagikan nanti, lembar kerja peserta didik yang akan kita laksanakan. Kemudian kalian mendiskusikannya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, dan yang terakhir kita akan berdiskusi terkait dengan hasil yang sudah kalian laksanakan. Nah, bisa kita lihat di layar studi kasus 1. Ini untuk kelompok 1 ya. Hari Selasa besok pagi 19 Oktober 2021 adalah jadwal ayam masuk atau check-in di FAB SMK Negeri Teruan, di mana hal ini merupakan awal pemeliharaan periode boarding. Langkah awal apa saja yang perlu dilakukan pada periode boarding ini? Jadi itu yang harus didiskusikan di kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, ini dia. Setelah langkah awal yang sudah dikerjakan di kelompok 1, nah, apa tahapan selanjutnya dalam pemeliharaan periode boarding teranggas ini? Itu untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3, nah, hari Selasa 9 Oktober ini adalah jadwal ayam masuk. Diskusikan bersama kelompokmu macam-macam pemanas yang bisa digunakan pada masa periode boarding ini. Ini LKPD-nya, silakan kalian pahami dan kalian diskusikan secara kelompok. Kemudian silahkan kalian gabung mejanya untuk berdiskusi kelompok. Silahkan digabung mejanya. Oke, silahkan digabung mejanya, 2 meja digabung. Kita berdiskusi kelompok.
Kelompok 1 ada? Kelompok 2 ada? Oke, kelompok 3 ada ya peralatannya ya? Oke. Silakan kalian diskusikan. Persiapan langkah-langkahnya sesuai dengan job sheet yang ada pada RKPS. Oke. Oke, perhatikan dulu terkait dengan kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama tadi. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pada awal pemeliharaan brooding ini. Oke. Silakan Ridho disampaikan. Yo, yang mana alatnya? Satu-satu pelan-pelan. Ridho menyebutkan. Yang mana berikutnya? Ya, ini simulasi bordernya. Oke, terus Yang kedua, kelihatan. Handphone pemanas. Ya, untuk simulasi ya. Oke. Yang ketiga, Oke. Jadi pemanas itu apa saja yang bisa digunakan? panas, pembubaran, Ya, ini kan saya. Ya, kompor. Oke. Silakan. yang kedua, yang ketiga, sidar. Tempat makannya, yuk. Oke, perhatikan bawahnya. Sebelah sini duduk. Ya. Kemudian apa lagi? Pada Ya, waterer. Oke. Terus bagaimana langkah yang harus digunakan ketika awal pemeliharaan brooding? Satu, sebelum dikasih datang, brooding harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, silakan bagaimana brooding dipersiapkan? Bentuknya seperti apa? Ya. Ya, ini simulasi ya, perhatikan. Dia bisa peta, bisa bulat. Oke, terus Yang kedua, kegiatan mengajukan dalam persiapan terhadap WC adalah menyalakan pemanas minimal 2-3 jam sebelum kedatangan WC. oke, jadi pemanasnya dipasang berapa lama? 2-3 jam Oke. sebelum kedatangan WC. Jadi gimana diletakkannya? Di tengah-tengah ya. Oke, berapa lama? 2-3 jam sebelum kedatangan WC. Oke, 2-3 jam sebelum kedatangan WC. Oke, apa lagi? Yang ketiga, setelah menyalakan pemanasan tempat atau tempat minum yang terus dalam peralatan brooding, sekarang mereka dan menulis seling. Nah, bagaimana caranya? Secara berselang-seling. Oke, jadi pemanasnya diputar berapa lama tadi? Pemanas di depan minimal 2-3 jam sebelum kedatangan WC. Ya, 2-3 jam sebelum WC. Setelah itu kemakan secara berselang-seling dulu ya. Oke, terus apa lagi yang perlu disampaikan? Diskusi kalian? Kelompok 1. Sudah. Oke. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan penyampaian kelompok 1 tadi? Terkait dengan broodingnya, cik buat, kemudian ada pemanasnya, kemudian memakai liter ya untuk makanan dulu, tempat makan tempat minum. Ada pertanyaan tentang kelompok 1? Cukup ya, kelompok 1 ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk di tempat ini biarkan saja.
Perhatikan semuanya. Jadi setelah tadi kelompok 1 itu kegiatan persiapan masa boardingnya sudah, maka kegiatan berikutnya itu akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan disampaikan. Yang keras ya. 1. Amati kondisi DOC. Ya, mana DOC-nya? Oke. 2. Menimbang DOC bisa dilakukan dengan menimbang DOC bersama dengan bosnya. Oke, berarti ditimbang. Silakan diletakkan di mana timbangannya. Oke, yang lain bisa menyimak di dulu, menghadap sini dulu. Lalu DOC dikeluarkan sambil dihitung dan box ditimbang beratnya. Oke, setelah itu gimana? DOC dikeluarkan sambil dihitung dan box ditimbang beratnya. Berarti box kosong ditimbang gitu? Ya. Yang ukurannya terlalu kecil, maka dipisahkan agar mendapat kelakuan yang lebih besar atau lebih intensif. Jadi kalau DOC yang berbeda ya. Kalau semuanya sama bagaimana? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Oke, terus? Memastikan air segera makan dan minum begitu ditegal. Oke, berarti bagaimana? Kita cek. Ya. Tidaknya ada 3 alasan mengapa dewasa harus segera minum dan makan setelah ditegal, yaitu pergerakan sisa kuningan telur, perkembangan organ pencernaan, tambahan bobot badan. Meskipun dosen masih memiliki sisa kuningan telur yang berfungsi sebagai sumber energi, kemudian lanjut segera setelah dosis darah tetap penting untuk dilakukan. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Cukup. Oke, silakan kelompok 1 atau kelompok 2 ada pertanyaan? Oke, silakan tanya-tanya. Apakah penimbangan harus atau wajib dilakukan? Oke. Penimbangan ayam itu ketika datang apakah harus dilakukan penimbangan? Silakan dijawab yang keras. Untuk mengetahui bobot ayam itu. Silakan. Jadi wajib ya? Oke. Jadi memang perlu dilakukan ya, karena memang kita untuk mengevaluasi. Ketika mengevaluasi kita membutuhkan data yang pasti. Kita berikan applause untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali. Oke, kelompok 3 sudah? Oke, ya. Silakan diperhatikan untuk kelompok 3 yang akan presentasi. Silakan kelompok 3, siapa yang presentasi? 1. Pemanas minyak tanah atau semuat. Penggunaan pemanas seperti ini perlu sering dikontrol, jangan sampai ada selang bocor karena rawan terjadi kebakaran. Yang kedua, pemanas briket batu bara. Pemanas ini mulai muncul pada tahun 1993. Pemanas ini mampu mengangkati sekitar 750 sampai 1200 derajat. Yang ketiga, pemanas kompor sekam. Model pemanas ini termasuk paling sederhana. Daya tampung DOC yang terangkat 100 sampai 50 ekor. Yang keempat, pemanas listrik atau bohlam pijar. Jenis pemanas ini yang paling sederhana risikonya kecil, membutuhkan biaya energi yang mahal dengan daya tampung DOC yang terangati relatif tinggi. Yang kelima, pemanas gas solid.
digunakan para peternak ayam baik skala kecil maupun besar. Penggunaan gas solet relatif aman, tidak mengeluarkan asap dan bersih. Oke, ada tambahan lagi? Silakan kalau ada tambahan yang disampaikan hasil diskusinya. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Elia. Mana pemanas yang paling bagus? Oke, silakan. Dari beberapa yang sudah kalian sampaikan tadi, itu menurut kalian mana yang paling bagus? Silakan dijawab. Pemanas yang bagus menggunakan bola listrik untuk daerah kita. Bola listrik ya untuk daerah kita ini. Iya. Ada tambahan penjelasannya? Kenapa bola listrik? Karena pemanas listrik paling sederhana, risikonya paling kecil. Sederhana, resikonya kecil. Kemudian mudah atau susah didapatkan? Mudah. Mudah ya. Karena memang sekarang listrik sudah ada di tempat kita dan di mana-mana. Oke, untuk ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak? Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dikemasi barang-barangnya. Silakan diambil lagi. Kelompok 1, kelompok 2, alat-alatnya silakan dirapikan dulu. Oke, semua peralatannya sudah kita kemas semuanya. Jadi anak-anak bapak semuanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kalian tadi, bahwasanya setelah praktek tadi ya, bagaimana penerimaan ayamnya, bagaimana persiapan ayamnya, kemudian penerimaannya, gitu kan? Kemudian sampai bermacam-macam alat brooding yang digunakan. Anak-anak bapak, untuk mengakhiri kegiatan ini, ketika tadi kita sudah mengadakan pretest, maka hari ini adalah post testnya. Jadi setelah tadi kita belajar materi yang sudah Bapak sampaikan di depan, kemudian terkait dengan praktek yang sudah disampaikan masing-masing kelompok dan kalian sudah saling bertanya dan menjawab, maka di sini Bapak ingin menyampaikan bahwasanya setelah ini mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham dan bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Dan selanjutnya untuk evaluasi kegiatan kita, kira-kira bagaimana tanggapan kalian terkait dengan pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Oke, silakan. Ya. Penggunaan simulasi menjadi lebih paham ya. Jadi ketika sekarang simulasi dan ketika kita praktek, maka kalian lebih paham ya. Oke, silakan. Oke. Dengan infokus lebih jelas, Pak. Ya. Dengan tayangan tadi ya. Dengan tayangan ada kita putar video. Jadi ketika memang ada yang belum bisa melihatnya ini, bisa sama-sama kita lihat dan juga tayangan-tayangan lain bisa lebih jelas seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak cukup? Tuh, Pak. Oke. Kalau cukup selanjutnya ketika tadi ada pretest, sekarang ada post testnya terkait dengan evaluasi kalian memahami materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Oke, silakan langsung dikerjakan. Sudah? Coba. Silakan tolong ini dikumpulkan semuanya dengan kawannya. Oke, alhamdulillah dari sekilas Bapak lihat terkait dengan hasil post test kalian, alhamdulillah ada perubahan ya. Alhamdulillah kalian ada kemajuan memahami dari pretest tadi yang mungkin ada beberapa yang kurang. Alhamdulillah ketika post test ini sudah banyak yang betulnya.
Sekarang ini siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini? Silakan, bukan tangan. Silakan, duduk. Masa rolling adalah masa pengenalan ayam pendaging dari DOC sampai lepas pemakas. Ya, jadi pemeliharaan masa brooding ini adalah pemeliharaan untuk DOC. Nah, dari dia DOC ya umur 1 hari sampai lepas masa pemanasnya. Itulah yang disebut sebagai masa brooding tersebut. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak, Pak. Oke, ya. Hari ini kita membahas tentang pemeliharaan masa brooding, maka berikutnya itu kita belajar tentang pengadaan bibit ternaknya. Silakan untuk berkemas-kemas terkait dengan barangnya. Kita cukupkan mulai hari ini. Silakan dikemas-kemas barangnya. Oke, silakan dipimpin berdoa untuk menyudahi materi kita hari ini. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita bersyukur. Bersyukur, mulai. Selesai. Ucapkan salam.